Film diawali dengan memperlihatkan seorang cewek sedang mengambil alat komunikasi jadul yang bernama radio ham. Ia menggunakan radio ham itu sambil membaca buku panduannya. CQ 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 말해야 하는데 내가 미워져 내 앞에 서면 Di sebuah kampus diperlihatkan dengan seorang cowok yang bersepeda bernama Kim Yong. Ia adalah mahasiswa di kampus itu. Tak lama kemudian Kim Yong dihampiri oleh asisten dosen, kita panggil saja Asep. Asep mengatakan ada beberapa mahasiswa baru yang akan masuk ke jurusan teknik. Asep menyuruh Kim Yong untuk mengantarkan seorang mahasiswa baru itu ke pertemuan nanti malam. Karena itu, Kim Yong menghubungi mahasiswa itu lewat telepon bahwa ia yang akan menemaninya ke pertemuan nanti. 진짜 둘 다 유치원이 뭐하냐? Selesai kelas, Kim Yong ternyata udah janjian ketemu sama mahasiswa baru itu di luar gedung BEM. Dan itulah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Mahasiswa baru itu bernama So Hansul. Sebelum pertemuan nanti malam, Hansul meminta tolong kepada Kim Yong untuk melihat klub di kampus itu, karena ia berniat gabung di klub. Mereka berdua pun akhirnya melihat beberapa klub di kampus tersebut. Namun tak satu pun Hansul tertarik sama klub-klub itu. Lalu Hansul melihat radio ham di sebuah ruangan. Dari dulu Hansul sangat tertarik terhadap radio ham dan sangat ingin sekali untuk mencoba radio tersebut. Hansul pun membuka pintu ruangan itu, namun sayangnya pintu itu dikunci. 정전기. Kemudian Hansul menanyakan apa ada yang tertarik dengan radio ham di jurusan teknik. Jika ada, maka Hansul akan belajar dari orang itu. Namun di sini Kim Yong tidak memberitahu Hansul bahwa sahabatnya pandai menggunakan radio ham dan mengatakan kepada Hansul tidak ada yang menggunakan radio ham karena mereka semua sibuk belajar. Malamnya akhirnya pertemuan mahasiswa itu pun berlangsung. Di saat mereka sedang minum, tiba-tiba dihampiri oleh seniornya yang sedang mabuk. Senior itu ngebacot kepada Hansul. Ia mengatakan kenapa mahasiswa terbaik seperti Hansul masuk ke jurusan teknik dan menganggap Hansul adalah orang yang bodoh, serta ia mengejekin Hansul. Kim Yong pun mencoba untuk meredam suasana di sana, tapi malah ia yang dibully. Hansul yang tidak tahan dengan itu, akhirnya ia balik ngebacot senior itu dengan kata-kata mutiaranya. Dan untungnya senior yang mabuk itu dibawa keluar oleh teman-temannya. Hansul pun pamit dari situ, serta Kim Yong juga ikut pamit. Di luar mereka bertemu kembali. Sambil mengantarkan Hansul ke asramanya, mereka berdua ngobrol-ngobrol. Hansul mengatakan, bagaimana jika sikapku tadi membuatmu juga tak disukai oleh orang-orang? Nggak usah dipikirin, para senior itu juga tak suka kepadaku, sahut Kim Yong. Namun Hansul menyukai orang seperti Kim Yong. Seketika mendengar Hansul mengatakan itu, Kim Yong pun jadi baper. Kemudian Hansul tiba di asramanya. Sebelum masuk, Hansul mengatakan bahwa ada gerhana bulan malam ini. Lalu Kim Yong mengajak Hansul untuk makan siang bersama besoknya. Dan Hansul pun mengiyakan ajakan Kim Yong itu. Setelahnya, Kim Yong menemui sahabatnya yang bernama Kim Yun Sung. Kim Yong mengatakan bahwa ia sedang PDKT dengan seorang mahasiswa baru. Tujuan Kim Yong menemui Yun Sung ialah hendak ingin meminjam radio ham Yun Sung. Walaupun Kim Yong tidak terlalu pandai menggunakan radio itu, tapi karena sering melihat Yun Sung menggunakan radio tersebut, ia sedikit pandai menggunakannya. Alasannya Kim Yong meminjam radio ham tersebut karena ia yang ingin mengajari Hansul cara menggunakan radio ham. Kim Yong curhat kepada kura-kura kesayangannya.
bahwa ia bertemu seseorang yang mengagumkan hari ini. Di malam itu, Hansul dan Kim Yong sama-sama melihat gerhana bulan. Besoknya mereka berdua bertemu kembali dan saling ngobrol satu sama lain. Kim Yong mengatakan bahwa tahun depan ia akan jadi senior. Lalu Hansul curhat bahwa pabrik ayahnya bangkrut karena ada beberapa masalah dengan perusahaan besar. Itulah mengapa Hansul ingin masuk ke jurusan teknik, karena ia ingin membuat perubahan di perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan seperti yang dialami oleh ayahnya. Kemudian Hansul menanyakan impian Kim Yong. 선배는 앞으로 하고 싶은 게 뭐예요? 선배는요? 너랑 키스하는 거. 목마려옵니다! 한국 여러분! 한솔아, 그게 아니라 그게 Karena Kim Yong yang keceplosan ngomong ingin mencium Hansul, suasana pun menjadi canggung. Di situ secara kebetulan Yun Sung menyapa Kim Yong. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Kim Yong agar ia bisa pergi dengan Yun Sung karena malu terhadap Hansul. Malamnya Kim Yong menyesal karena telah berkata yang tidak-tidak kepada Hansul. Tiba-tiba radio ham yang Kim Yong pinjam tersambung dengan seseorang. Kim Yong pun mengangkat panggilan itu. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Dan kebetulan cewek yang dibalik radio ham itu sama-sama satu kampus dengan Kim Yong. Alasan ia menggunakan radio ham itu karena ingin mewawancarai seseorang untuk tugas kuliahnya. Cewek itu juga mengatakan ia bisa menggunakan radio ham itu dikarenakan mengikuti buku panduan. Mendengar hal itu, Kim Yong pun mengatakan bahwa ia akan membantu tugas kuliah cewek itu asalkan meminjam buku panduannya. Karena Kim Yong sendiri memerlukan buku panduan tersebut untuk mengajari Hansul cara menggunakan radio ham. Setelah mereka berdua sama-sama setuju, mereka membuat perjanjian untuk ketemu besok siang di depan gedung BEM. Besoknya, Kim Yong menunggu cewek itu, tapi ia tak kunjung-kunjung datang. Di tempat yang sama, cewek itu juga menunggu Kim Yong. Dan inilah cewek yang ngomong di radio ham malam tadi. Ia bernama Kim Muni. Namun anehnya, Muni juga tidak bertemu dengan Kim Yong. Ia bahkan sampai hujan-hujanan menunggu. Untungnya datang teman Muni yang memayunginya. Ia bernama Yungji. Karena dirasa orang yang ditunggunya nggak akan datang, Muni pun mengajak Yungji untuk makan ramen. Dan mereka ngobrol-ngobrol. Malamnya, Muni pun pulang ke rumahnya dan kembali berkomunikasi dengan Kim Yong melalui radio ham. Mereka berdua sama-sama kesal karena merasa telah dibohongi. Muni bahkan sampai demam karena menunggu di tengah hujan. Namun Kim Yong sama sekali tidak percaya dan mengatakan Muni berbohong karena hari ini tidaklah hujan, justru sangat panas, sautnya. Muni pun membuktikan bahwa hari ini benar-benar hujan. Namun Kim Yong yang mendengar itu menganggap itu adalah suara daging yang dimasak. Di tengah perdebatan yang tidak masuk akal ini, tiba-tiba radio ham mereka terputus. Besoknya di kampus, Muni melihat temannya yang sedang berpresentasi. Setelah itu, dosennya memanggil Muni untuk tampil. Tapi Muni masih belum dapat orang untuk diwawancarai. Dan untungnya dosennya masih memberikan waktu kepada Muni untuk menyelesaikan presentasi itu. Di saat Muni sedang makan bersama teman-temannya, tiba-tiba masuk teman cowok Muni, Yungji, dengan pacarnya. Malamnya, Kim Yong ngomong dengan sahabatnya bahwa ia akan menembak Hansul untuk jadi pacarnya. Scene berganti kepada Muni yang datang ke gedung BEM dan ia dipergoki oleh satpam kampus. Setelah Muni menjelaskannya,
Akhirnya satpam itu menyarankan untuk melihat ke telepon umum. Di situ Muni melihat ke dalam telepon umum tersebut, dan ia melihat pesan-pesan bucin dari beberapa mahasiswa di kampus itu. Setelah itu, Muni kembali berkomunikasi dengan Kim Yong, serta membahas tentang pertemuan mereka kemarin. Muni menganggap hal tersebut aneh, karena mereka yang sama-sama menunggu tapi tidak bertemu. Muni menanyakan nomor WA Kim Yong, tapi Kim Yong sama sekali tidak tahu dengan aplikasi WA, serta ia juga tidak punya HP Android maupun iPhone. Di situ Kim Yong mengaku bahwa ia masuk kuliah pada tahun 1995. Sontak saja Muni mengatakan, berarti kau sudah belajar selama lebih dari 20 tahun. Apaan sih dek? Sekarang masih tahun 1999, sahut Kim Yong. Karena semakin membuat Muni bingung, akhirnya ia membuat janjian bertemu lagi. Dan jika selama 30 menit Kim Yong tidak melihatnya, Muni menyuruh untuk menulis di telepon umum itu. Besoknya, setelah 30 menit Kim Yong tidak melihat Muni, akhirnya ia meninggalkan pesan seperti yang disuruh Muni sebelumnya. Setelahnya, Muni mampir ke telepon umum tersebut dan melihat pesan Kim Yong itu. Scene berganti kepada Kim Yong yang menemui Hansul. Kim Yong meminta maaf karena ia yang bertingkah aneh pada hari itu. Kemudian mereka jadi dekat lagi. Malamnya Muni menemui Youngji. Ia menanyakan mengapa Youngji mengambil cuti semester. Youngji menjawab bahwa ia kurang tertarik dengan sastra Korea. Nggak perlu khawatir, setelah cuti sementaranya selesai aku akan kembali ngampus kok, sahutnya. Dan Youngji pun kembali bekerja. Di rumahnya Muni mengatakan bahwa ia telah membaca pesan yang ditinggalkan Kim Yong. Muni juga curhat tentang Youngji. Begitu pula dengan Kim Yong yang mengatakan kalau ia lagi PDKT dengan seorang cewek di kampusnya, serta meminta tutur percintaan kepada Muni. Walaupun Muni jomblo, tapi kalau ngomongin perbucinan ia pun menjadi pro. Muni menyarankan Kim Yong untuk memakai baju yang keren, serta gaya rambut harus belah tengah. 반가. 자, 이제 본격. Karena di masa Kim Yong gak ada kafe, Muni pun menyarankan untuk mengajak kencan di bar. Tapi bukan bar yang kayak gini ya. Di situ Muni memuji gaya rambut Kim Yong. Setelahnya Muni juga memberikan tutor untuk menonton film bersama. Dan terlihat kencan Kim Yong dan Hansul berjalan lancar karena tutor dari Muni. Pada hari itu, Muni dan Kim Yong terlihat sangat bahagia. Mereka berfoto stiker, main game. Setelahnya mereka pulang lari-larian sambil pegangan tangan dengan efek slow motion diiringi musik romantis. Sesampainya di depan kos Putri, Hansul berpamitan. Tapi dipanggil oleh Kim Yong. Di situ Kim Yong menyatakan perasaannya dan menembak Hansul untuk jadi pacarnya. Bukan main senangnya Kim Yong karena ia diterima oleh Hansul. Kim Yong meminta terima kasih kepada Muni. Akhirnya ia bisa berpacaran dengan Hansul. Kim Yong juga menanyakan apakah Muni menyukai seseorang. Muni menjawab bahwa ia mungkin menyukai temannya yaitu Youngji. Ia sudah berteman dengan Youngji selama 7 tahun. Karena melihat sikap perhatian Youngji kepadanya, itulah yang membuat Muni jatuh cinta kepada Youngji. Namun Muni terpaksa harus menyembunyikan perasaannya. Mendengar hal tersebut, Kim Yong pun menyemangati Muni untuk tidak menyerah terhadap cinta. Setelah bahas percintaan, kemudian Muni menanyakan apakah Kim Yong mengenal Yoon Sung. Tentu saja Kim Yong mengenalnya karena Yoon Sung adalah sahabat Kim Yong dan sama-sama di jurusan teknik. Muni mengatakan bahwa ia adalah putri dari Yoon Sung.
Awalnya Kim Yong menganggap Moonhee berbohong. Moonhee pun menjawab, mungkin ia dan Kim Yong terhubung dari masa depan ke masa lalu. Dan hal fantasi seperti ini sangat sulit untuk dijelaskan, sahut Moonhee. Mereka berdua bisa saling terhubung dari masa depan ke masa lalu dikarenakan sama-sama menggunakan radio ham milik Yoon Sung. Namun di radio ham yang dipakai Kim Yong tidak ada stikernya. Serta Moonhee mengatakan bahwa ibunya adalah Han Sul. Mendengar hal tersebut, betapa syoknya Kim Yong. Ternyata Moonhee adalah anak dari Yoon Sung dan Han Sul di masa depan. Seakan-akan Kim Yong sangat tidak percaya dengan semua ini. Ia menarik kabel radionya dan terputus dengan Moonhee. Moonhee keheranan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia masuk ke kamar ortunya dan terlihat ya bahwa di masa depan Han Sul dan Yoon Sung beneran menikah. Moonhee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu kepada kura-kura. Yang tentu saja ini adalah kura-kura peliharaan Kim Yong dulunya. Besoknya di kampus, Kim Yong dibuat kaget dengan kedekatan Han Sul dan Yoon Sung. Ia langsung menarik Yoon Sung untuk bicara, serta menanyakan siapa Moonhee. Yoon Sung dibuat kebingungan dengan pertanyaan tersebut. Karena nggak menemukan jawaban, Kim Yong pun mengajak Han Sul untuk pergi dari situ. Kim Yong bertanya, kenapa Han Sul bisa dekat dengan Yoon Sung? Rupanya, Han Sul bisa dekat dengan Yoon Sung dikarenakan posisi Yoon Sung yang sebagai ketua BEM dan posisi Han Sul sebagai wakil mahasiswa baru. 살살 쓰라고 내가 발 시키더라. 야 은성아, 너 그때 우리가 제대로 맞잖아. 왜 그래? Di sini terlihat di saat Yoon Sung lewat, Kim Yong langsung memeluk Han Sul, yang menandakan Kim Yong takut kalau Han Sul akan direbut oleh Yoon Sung. Bahkan di saat pertemuan pun, Kim Yong tidak mau pisah dari Han Sul. Yoon Sung yang melihat hal tersebut langsung mengusir Kim Yong dan mengatakan, aku tahu kalian sedang ngebucin, tapi janganlah kayak gini. Kau lihat sendiri kan Han Sul jadi tidak fokus di pertemuannya, sahut Yoon Sung. Pas sampai di kontrakan, ia mendapati Yoon Sung sedang menunggunya. Dua orang sahabat itu pun saling ngobrol. Kim Yong mengatakan bahwa ia mungkin telah dibutakan oleh cinta. Bukannya memberi semangat, tapi Yoon Sung malah menyuruh Kim Yong untuk keluar dari jurusan teknik. Yoon Sung sengaja mengatakan hal tersebut karena maksudnya baik. Yoon Sung tahu sendiri karena impian Kim Yong adalah jadi seorang penulis, bukan di teknik mesin. Tak lama kemudian datanglah teman-teman Kim Yong. Di situ juga ada Han Sul. Setelah cuci muka, Han Sul masuk ke kontrakan Kim Yong dan melihat-lihat begitu banyaknya buku milik Kim Yong. Han Sul juga kaget karena Kim Yong mempunyai radio ham, serta meminta tutur cara penggunaannya kepada Kim Yong. Namun Kim Yong menjanjikan untuk memberikan tuturnya lain kali saja. Karena itu, sebagai hadiahnya, Han Sul menempelkan stiker foto mereka di radio tersebut, dan sudah mirip seperti radio yang digunakan Moonhee. Kim Yong yang melihatnya, ia jadi bersedih, yang artinya mereka berdua benar-benar menggunakan radio ham yang sama. Tentu saja apa yang dikatakan Moonhee tentang ia adalah anak dari Han Sul dan Yoon Sung akan terjadi di masa depan nantinya. Scene berganti ke masa depan, karena orang tua Moonhee sedang pergi keluar kota, jadi Moonhee bebas memeriksa barang-barang ortunya. Di situ Moonhee melihat foto sahabat ayahnya, yaitu ialah Kim Yong. Kemudian ibunya menelpon. Moonhee menanyakan semua kepada ibunya. Moonhee curhat dengan Young Ji tentang ibunya yang telah kehilangan cinta pertamanya saat kuliah dulu. Di masa lalu, saat itu di kampus lagi mengadakan pertandingan basket. Awalnya Kim Yong main dengan sangat baik, tapi tiba-tiba moodnya berubah karena melihat kedekatan Yoon Sung dengan Han Sul. Ia jadi nggak fokus main dan bermain kasar.
Sampai pada akhirnya, Kim Yong menghampiri mereka berdua. 뭐가? 아니라면서. 말 아니라고 했잖아! 야, 김영! Setelahnya, cewek yang gak pekan ini masih aja dekat dengan Yunsung. Padahal orang berantem karenanya loh. Malamnya Kim Yong mencoba menghubungi Moonhee di radio ham untuk curhat dengannya. Tapi sayangnya radio itu tidak tersambung kepada Moonhee. Tak lama kemudian Kim Yong kehilangan kura-kuranya. Ia pun mencari dan menyadari kalau kura-kuranya telah keluar dari rumah. Kim Yong terus mencari kura-kura itu walaupun di dalam hujan. Sampai akhirnya, Kim Yong melihat Yunsung dengan Hansul, serta kura-kura kesayangannya juga bersama mereka. Kim Yong jadi teringat kata-kata tukang parkir. Lebih baik mundur daripada harus maju tanpa kepastian. Di masa depan, Moonhee mencoba menghubungi Kim Yong, namun sayangnya tidak tersambung kepadanya. Besoknya, Moonhee mempresentasikan kisah cinta Kim Yong tersebut, dan kemudian mendapatkan tepuk tangan meriah dari teman-temannya. Setelah itu, Youngji memberitahu Moonhee bahwa pria yang berkomunikasi dengannya adalah seorang penulis terkenal. Karena mendengar hal tersebut, Moonhee pun langsung menemui Kim Yong. Dan di situ terlihat banyak orang-orang yang meminta tanda tangan Kim Yong. 감사합니다. Di saat Moonhee yang meminta tanda tangan juga, akhirnya Kim Yong sadar bahwa yang di depannya adalah Moonhee, teman curhatnya di masa lalu. Yaps, pada akhirnya mereka berdua pun bisa bertemu. Di situ Kim Yong menanyakan kabar kura-kuranya. Moonhee menjawab bahwa kura-kuranya baik-baik saja. Mereka berdua saling berjabat tangan. Moonhee merasa Kim Yong adalah keajaiban baginya. Setelah itu, Moonhee melihat buku Kim Yong, dan ternyata Kim Yong memberikan kata-kata kepada Moonhee yang mengatakan Moonhee untuk mengikuti isi hatinya, karena jujur lebih baik daripada harus memendam perasaan. Moonhee pun mendapatkan semangat dari kata-kata Kim Yong itu. Ia pun akhirnya berani mengungkapkan perasaannya kepada Youngji tentang ia yang menyukai Youngji selama ini. Ternyata Youngji juga menyukai Moonhee. Mereka berdua pun resmi berpacaran. Walaupun Kim Yong menjadi sad boy, tapi ia memilih fokus ke karirnya dan menjadi penulis terkenal. Moonhee mendapatkan pelajaran dari kisah cinta Kim Yong, bahwa kehilangan seseorang itu lebih menyakitkan dan lebih baik jujur apa adanya. Namun bagaimana kalau kita udah jujur dan berakhir seperti kisah cinta Kim Yong juga? Tapi untungnya kisah cinta Moonhee diakhiri dengan happy ending. Di akhir film terlihat scene-nya flashback.
yang dimana saat Moonhee menunggu Kim Yong di tengah hujan, Kim Yong memberikan payung kepada Yoongi. Yoongi sempat heran kenapa ada orang asing memberikannya payung. Tujuan Kim Yong memberikan payung adalah karena khawatir kepada Moonhee. Yoongi merasa beruntung karena ada yang memberinya payung. Dan film ini pun tamat. Pelajaran yang diambil dari film ini adalah jodoh itu sudah takdir dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kalian yang memperjuangkannya mati-matian tapi tetap saja ditinggal? Yang artinya, seseorang yang kalian perjuangin itu bukanlah orang yang terbaik untuk kalian. Karena Tuhan sendiri tahu orang yang terbaik untuk kalian dan pasti akan memberikannya jika waktunya tiba. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Gue admin PVT Film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.